Kebijakan Presiden Joko Widodo mengenai kelonggaran bermasker di tempat terbuka. Beli Pertalite menggunakan aplikasi My Pertamina. Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali di VRV News. Kami akan menyajikan peristiwa hangat secara aktual, netral, dan terpercaya. Bersama saya Vera Bonai dan saya Fauzan Sari Nugraha. Selama 30 menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita dan informasi terkini. Selengkapnya di VRV News. Berita pertama datang dari kebijakan Presiden Joko Widodo mengenai kelonggaran bermasker di tempat terbuka. Muncul berbagai macam tanggapan-tanggapan dari masyarakat. Memakai masker di masa pandemi sudah menjadi kebiasaan sehat kala beraktivitas atau berinteraksi dengan sesama. Namun, kini memakai masker di ruang terbuka mendapat kelonggaran. Namun hanya di ruang terbuka, sebab di ruangan tertutup dan transportasi publik, masker harus tetap dipakai. Meski dianggap edukasi di masa transisi COVID-19, masih ada tanggapan kebijakan ini terlalu cepat diterapkan. Nama saya Ibu Astuti. Kebetulan saya dari Kalimantan Timur, saya dari Samarinda, sedang berlibur di Jogja. Sebenarnya ini kan masih peralihan dari pandemi ke endemi ya. Kemudian Presiden kita menyampaikan jika di ruang terbuka bisa bebas masker. Itu sebenarnya adalah peralihan dari kebiasaan. Sebenarnya kan dulu kebiasaan lama, kebiasaan baru, kemudian sekarang mau ke kebiasaan lama. Itu sih bagus. Cuman ada batasannya. Kalau kita misalkan masih di area publik yang sangat crowded atau padat, itu mungkin kita harus memakai masker untuk safety. Tapi kalau misalkan di sini, misalkan di tempat ruang terbuka hijau seperti ini, maka kita bisa melepas masker karena udara akan masuk ke tubuh kita dan kita akan menjadi kuat dan sehat juga. Nama saya Sabto. Tanggapannya mengenai masker di ruang terbuka, saya sih setuju aja karena memang memang kayaknya saatnya kita udah harus berubah dan kita sudah semuanya sudah paham bisa saling menjaga tapi kalau yang di ruang tertutup memang masih perlu menurut saya. Karena sebenarnya kalau masker ini pun sebenarnya manfaatnya besar sebenarnya karena nggak hanya COVID saja tapi termasuk penyakit yang lain kaitan dengan pernapasan sebenarnya. Kalau masih dipakai ya dipakai. Tapi kalau di ruang terbuka yang memang mungkin orangnya masih nggak terlalu banyak sih memang kalau saya sih dilepas saya sudah ya. Karena saya juga penyintas COVID. Anak saya itu 2 kali penyintas COVID juga. Jadi saya kira kita saatnya sudah percaya vaksin kemarin itu memang sudah dan imunitas kita semua ini sudah terbentuk penyakit itu dan kita nggak perlu terlalu takut lagi dan kita harus berubah biar ekonomi negara kita makin maju berubah dan kita harus beranjak dari masa pandemi yang kemarin merugikan kita. Berita kedua datang dari pemerintah. Menerapkan beli bahan bakar minyak bersubsidi Pertalite harus menggunakan aplikasi My Pertamina. Ini dia informasi selengkapnya. Pemerintah memberi aturan baru melalui PT Pertamina untuk masyarakat dalam pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi seperti Pertalite dan juga solar.
Pemerintah mewajibkan pembelian BBM jenis Pertalite harus menggunakan aplikasi My Pertamina. Peraturan ini bertujuan untuk membatasi pembelian Pertalite maupun solar. Kebijakan pendataan dan pembelian Pertalite menggunakan My Pertamina ini berlaku di 11 daerah di Indonesia sejak 1 Juli 2022. Peraturan ini dilakukan karena kenyataannya di lapangan masih banyak konsumen yang tidak berhak mengkonsumsi Pertalite dan solar dan dinikmati oleh menengah atas. Meskipun sudah berlaku selama beberapa hari, masih banyak orang yang salah kaprah tentang aturan ini. Di daerah istimewa Yogyakarta sendiri, sudah ada beberapa tempat di kota yang menerapkan penggunaan aplikasi My Pertamina. Namun, ada juga SPBU yang belum menerapkannya. Salah satunya SPBU di Jalan Purbaya, Sleman, Yogyakarta. Kalau saya sih, kalau benar-benar tepat sasaran, oke saja. Tapi kan kebanyakan sekarang, yang beli itu kan udah pakai mobil mewah, tapi kan mengakunya kaum menengah ke bawah, agar bisa tetap menikmati subsidi BBM jenis Pertalite itu. Kalau menurut saya sih, nggak apa-apa kalau memang tepat sasaran gitu. Terus apakah di SPBU ini sudah menerapkan kebijakan tersebut? Belum, kalau daerah Sleman kemungkinan belum. Ini yang kalau dengar-dengar yang baru diuji coba daerah Yogyakarta. Gitu. Kalau di daerah sini belum, Sleman belum. Tapi kebanyakan kalau masyarakat mengeluhkan susah gitu. Mungkin kira-kira di sini akan diberlakukan kapan gitu, tahu infonya? Kalau infonya belum tahu, tanggal tepatnya belum tahu. Kalau tanggal 1 kan kemarin bilangnya tanggal 1, tapi tanggal 1 ternyata baru pendaftaran di aplikasinya. Dari Sleman, Yogyakarta, VRV News melaporkan. Jangan kemana-mana, setelah jeda pariwara berikut masih ada informasi-informasi menarik lainnya. Tetap di VRV News. Pancarkan kecantikan setiap wanita Indonesia dan bersama berikan inspirasi positif untuk membangun dunia yang penuh kebaikan. Menyambut hari dengan semangat baru. Tampil cerah dengan Wardah Lightening Powder Foundation, anti kusam dan anti minyak. Memancarkan semangat kebaikan dengan warna-warni lip matte velvet Wardah. Bibirmu tetap ringan dan berwarna saat beraktivitas. Stay on menemani aktivitasmu. Nyamanku, bahagiaku. Wardah, feel the beauty. Yupi, ceriakan harimu.
Perjalanan sehat harus diimbangi dengan berolahraga. Ini dia Stadion Mandala Krida yang menjadi tempat berolahraga tidak hanya bagi para atlet namun juga masyarakat umum. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Noni Puspa Adriana. Di masa pandemi ini kita dituntut untuk menjaga kekebalan tubuh. Salah satunya dengan cara berolahraga. Saat ini saya berada di Stadion Mandala Krida. Dapat dilihat di belakang saya suasana Stadion Mandala Krida. Kebanyakan yang berada di sini merupakan atlet yang sedang berlatih. Namun tidak sedikit juga dari masyarakat umum yang datang untuk berolahraga. Sebelumnya dengan saudara siapa? Rahmat. Asli dari mana, Kak? Asli Jember, Jawa Timur, tapi sudah menetap di Yogyakarta. Sering datang ke Mandala Krida? Ya, sering banget karena kita di sini latihan. Kakak atlet atau hanya datang untuk olahraga? Saya kebetulan atlet. Ya. Menurut Anda, apakah ada perbedaan yang signifikan tentang suasana Mandala Krida sebelum pandemi dan sekarang? Kurang lebih sama karena kebetulan di dalam sirkuit sini itu hanya untuk atlet-atlet yang latihan saja. Jadi waktu pandemi maupun tidak sama, sepi juga. Gitu. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Yan. Asli dari mana, Pak? Dari Bantul. Sering datang ke Mandala Krida? Kadang-kadang kebetulan minggu ini kan Mandala Krida baru dibuka untuk umum. Jadi ya mumpung hari libur ya saya coba olahraga di sekitaran Mandala Krida. Apa alasan Bapak untuk berolahraga di Mandala Krida? Apakah karena nyaman atau ada fasilitas mungkin? Sebenarnya dibandingkan dengan beberapa tempat yang lain di kota Jogja, kalau paling nyaman di sini sih, di Mandala Krida. Kalau dibandingkan dengan di Alkit itu terlalu crowded, ataupun di alun-alun utara itu kurang nyaman buat seperti saya sih, olahraganya lari gitu. Lebih nyaman di sini. Atau kalau saya seringnya sih di Stadion Sultan Agung Bantul. Baik, terima kasih Bapak. Dari Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Noni Puspa Adriana melaporkan. Akhir pekan adalah suatu hal yang dinanti oleh semua orang, apalagi dengan hal berburu kuliner. Belum tahu ingin berburu kuliner kemana? Berikut ada destinasi kuliner Maguwarjo yang bisa menjadi salah satu list akhir pekan Anda. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Noni Puspa Adriana. Kali ini saya berada di depan Stadion Maguwarjo Yogyakarta, yang dimana di sepanjang jalan ini banyak stand makanan yang membuat tempat ini menjadi destinasi kuliner. Memasuki akhir pekan seperti ini, masyarakat layaknya hendak mencari kegiatan di pagi hari seperti jalan-jalan pagi, mencari kuliner, mencari sarapan pagi, atau hanya sekedar cuci mata di pasar minggu pagi. Banyak stand makanan dan minuman yang ada di pasar minggu pagi Stadion Maguwarjo, seperti dawet, es buah, berbagai jajanan jadul, dan ada juga Korean food. Tidak hanya stand makanan saja yang ada, tentunya di sini juga banyak stand baju, mulai dari baju anak, baju tidur dewasa, dan banyak juga pakaian-pakaian lainnya. Untuk anak-anak, tentunya pasar minggu pagi ini juga sangat cocok, karena di sini juga terdapat tempat bermain dan banyak penjual mainan yang tentunya sangat menarik perhatian anak-anak. Permisi, dengan Ibu siapa? Bu Mona. Asalnya dari mana, Bu? Dari Jogja sini. Sudah berapa lama berjualan di sini? Semenjak ini berdiri, sudah Sunday morning berdiri. Oh. Apa Ibu berjualan setiap hari? Enggak, tiap minggu pagi.
Setiap hari keramaian di sini memang seramai ini atau karena hari Minggu aja, Bu? Kalau sore rame, tiap hari. Tiap hari. Oh, naik Minggu pagi yo, kayak gini pas ramenya rada pagi tadi. Dari Stadion Maguwarjo, Yogyakarta, Noni Puspa Adriana melaporkan. Hari Raya Idul Adha identik dengan daging kurban. Nah, bagi kalian yang masih bingung bagaimana cara agar menyimpan daging kurban Anda agar tetap awet, ini dia tips-tipsnya kami sajikan untuk Anda. Ya, mengelola daging kurban secara langsung tentu adalah pilihan terbaik. Namun, stok daging kurban yang banyak terkadang tidak bisa dihabiskan hanya sekali masak saja. Cara menyimpan daging kurban di kulkas yang tepat dapat membuatnya lebih tahan lama. Pembersihan, pemotongan daging, serta langkah-langkah penyimpanannya harus diperhatikan agar daging kurbanmu lebih awet. Berikut kami rangkum tipsnya untuk Anda. 1. Jangan cuci daging yang akan disimpan. Mencuci daging biasanya adalah proses refleks yang dilakukan agar membuat daging yang disimpan menjadi bersih. Namun, tahukah kamu, justru hal ini bisa mengurangi kualitas daging loh. Daging kurban yang dicuci kemudian disimpan di dalam kulkas akan membuat bau tak sedapnya semakin kuat. Selain itu, air yang meresap ke dalam daging membuat kualitasnya menurun. 2. Sebelum disimpan, potong dahulu. Sebelum menyimpan daging di wadah, terlebih dahulu potong daging dengan porsi yang ingin dikonsumsi. Selain bisa menghemat tempat, hal ini juga akan memudahkan Anda ketika akan mengolah daging setelah dari freezer. 3. Simpan pada tempat kedap udara. Cara simpan daging kurban di kulkas yang terbaik adalah dimasukkan ke wadah ataupun tempat yang kedap udara. Ketika disimpan di wadah kedap udara yang memiliki standar pangan, maka kualitas dan higienitas daging bisa tetap terjaga. 3. Pindah dari freezer ke rak khusus daging. Ketika daging yang disimpan di dalam freezer akan diolah, jangan langsung letakkan di udara terbuka ya kawan. Pindahkan ke rak khusus daging yang biasanya berada di bawah freezer dan biarkan daging mencair perlahan. 5. Suhu minus 18 derajat Celcius. Agar daging kurban Idul Adha lebih tahan lama dan tidak mudah busuk, direkomendasikan untuk menyimpannya di freezer dengan suhu 18 derajat Celcius. Suhu ini akan membekukan daging dan menidurkan bakteri di dalam daging sehingga daging kurbanmu akan menjadi lebih awet. Itu tadi tips-tips yang telah kami rangkumkan, silahkan mencoba. Semoga daging kurban kalian jadi lebih awet ya. Selamat merayakan Hari Idul Adha. Jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara berikut kami akan hadirkan investigasi tentang maraknya judi online. Tetap di VRV News. Apa lo? Frustasi gue. Emang cuma gue ya? Kalau frustasi, bawaannya pengen garuk-garuk kepala. Capek gue. Udah frustasi gue, pengen lepas kepala. Haha, frustasi kok pengen lepas kepala. Rambut kamu tuh berketombe yang bikin frustasi. Berketombe? Iya, kamu perlu sampoan tuh. Pakai nih, Selsun Blue. Ih, lo pikir gue gak sampoan? Sampo biasa aja gak cukup. Lah terus gimana dong? Pakai Selsun Blue. Masalah rambut berketombe hilang seketika. Gak bikin lo frustasi sampai lepas kepala. Mengandung 1% silenium sulfida yang telah terbukti lebih efektif menghilangkan dan mencegah ketombe dibandingkan anti ketombe lainnya. Gimana? Masih frustasi? Ketombe hilang masa masih frustasi? Selsun Blue, bye-bye ketombe bikin frustasi. Siapa yang tidak tergiur dengan mendapatkan uang secara instan? Ditambah dengan tuntutan gengsi kehidupan para mahasiswanya. Berikut ada investigasi yang kami lakukan tentang maraknya judi online di kalangan mahasiswa Yogyakarta. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sebagai sarana tindakan perjudian. Hal ini menjadikan perjudian online semakin tumbuh subur di Indonesia. Yogyakarta
yang terkenal sebagai kota pelajar menjadi salah satu kota dengan mahasiswanya yang terlibat perjudian. Investigasi ini bertujuan untuk menjelaskan jenis-jenis, faktor-faktor apa saja yang mendorong mahasiswa agar terlibat, hingga korban yang dirugikan dari dampak perjudian ini, serta untuk menggambarkan dampak yang dialami mahasiswa selama keikutsertaannya dalam perjudian online. Judi online sendiri berarti suatu kegiatan perjudian atau kegiatan taruhan yang dilakukan oleh pemainnya secara online melalui website-website. Judi online memiliki website di mana tempat permainan itu dimulai. Hal ini sangat sering dilakukan oleh mahasiswa saat ini, dikarenakan mereka menganggap bermain judi online sangat mengasyikan dan praktis dalam meraup keuntungan yang besar apabila mereka menang. Hingga saat ini masih banyak beredar kasus-kasus dari para pemain judi online yang rela melakukan apa saja demi mendapatkan uang untuk mengikuti permainan ini. Sebut saja Opet, merupakan salah satu mahasiswa di Yogyakarta yang juga menjadi korban dipinjami uang oleh temannya sendiri untuk berjudi. Dulu pas awal mengenal pelaku itu saya kenal dari kampus. Orang yang pertama yang saya kenal salah satunya dia. Terus kita makin dekat waktu saya sering main ke Jogja. Dulu iya. Sangat dekat, bahkan sering nginep di rumah teman bareng, terus sering traktiran kayak gitu. Itu udah biasa sih. Terus saya main ke rumahnya kayak gitu. Itu secara bertahap ya Mbak, itu kalau nggak salah 3 kali. Dari yang pertama pinjam 200, di situ 300, yang terakhir 4 kali yang ketiga sama yang keempat 50. Mau dibilang bertanggung jawab tapi bayarnya tuh masih kurang, masih baru 50%-nya lah. Jadi kemarin pas saya tagih karena saya butuh uang, saya bilang mau segera dipakai. Terus kata dia adanya baru segini dulu, dia masih sekitar 100.000 dia bilang. Terus yaudah itu dulu. Habis itu yang kedua pas saya kepepet lagi, saya bilang saya butuh uang lagi. Terus dia ngasih 200. Sangat berpengaruh. Dari awalnya saya memaklumi karena mungkin menurut saya dia masih punya tanggungan lain, jadi yaudah saya biarkan. Tapi makin kesini dia kayak pura-pura lupa sama tanggungannya tersebut. Terus beberapa kali bahkan dia masih mau minjem ke saya. Saya harapnya dia tuh bisa berubah, tapi ya ternyata sampai sekarang enggak. Ya udah, kalau gitu saya tinggalin, saya jauhin. Sebut saja John, merupakan salah satu pelaku pemain judi online yang sudah termasuk kategori kecanduan dalam melakukan hal ini. Teman dan situs online. Awalnya iseng gabut, jadinya ya judi online. Sejak 2020 awal sampai sekarang udah berhenti 2021 akhir. Ada saya driver online. Keuntungan per deposit bisa 1-3 juta. Penasaran, kalah terus jadi frustasi, jadi berhenti. Pernah ya sampai minjem temen, terus pinjol, habis itu kalah terus, jadinya ya udah tobat. Inilah beberapa contoh-contoh dari situs judi online yang sering dimainkan oleh para mahasiswa. Dimulai dari situs KPK Toto yang para pemain bisa memilih langsung berbagai jenis pasaran yang sudah disediakan, mulai dari pasaran Hong Kong, Singapura, Carolina, Kambodia, Orlando, Taiwan, Sydney, dan masih banyak lagi. KPK Toto juga menyediakan taruhan togel online, 2D, 3D, sampai 4D yang bisa dipilih dan dimainkan. Berikutnya untuk situs Bola 88 dikenal sebagai situs yang menyajikan permainan sportbook, ada juga game poker, live casino, slots, e-sports, bola tangkas, dan togel. Selain itu,
Bola 88 memberikan fasilitas berupa layanan live chat interaktif dengan customer service selama 24 jam penuh. Terakhir ada Juragan 69, di mana merupakan situs judi online yang dapat dikatakan lengkap karena menyediakan slot judi online bola, kasino, togel, poker, dan tembak ikan. Ternyata ada juga yang dinamakan promotor, yaitu orang yang mempromosikan situs-situs website judi online kepada para calon pemainnya. Ya, sebagai promotor di salah satu situs judi online, saya menawarkan ibaratnya kayak orang yang suka bermain judi online seperti game slot dan kasino dan lain-lain yang gampang untuk mendapatkan jackpot di situs tersebut. Jadi saya menawarkan untuk pada mendaftar untuk cari member di situs salah satu situs judi online tim saya. Jadi awal mulanya saya diajak teman saya untuk bekerja, dan saya bertanya bekerja di bagian promotor judi online. Nah, pada saat tersebut saya diajak untuk kerja di kantornya langsung yang bertempatan di Pulau Dewata, Bali. Nah, pada saat hal tersebut di Bali saya kan masih kuliah. Nah, saya nggak bisa tuh bekerja di kantor. Terus akhirnya saya ditawarkan untuk bekerja melalui online saja. Lalu saya tanyakan bagaimana caranya untuk bekerja di online tersebut. Cukup membawa 25 member untuk mendapatkan bonus. Ya kurang lebih 1 tahun lah. Dan itu pun santai, kerjanya nggak ada target. Kecuali di kantor, nah itu harus ada target. Saya melakukan aksi sebagai promotor dengan menggunakan salah satu website atau dengan sosial media. Contoh sosial media saya dengan menggunakan Instagram, Facebook, Telegram, dan WA. Nah, di salah satu sosial media saya memposting seperti contoh video atau foto orang yang mendapatkan jackpot yang sampai 5 juta dan puluhan juta, untuk menawarkan orang-orang bermain di situs kami yang terpercaya dan terjamin kalau jackpot berapapun pasti dibayar. Kalau dibilang gaji sih nggak menentu, soalnya ini kayak pekerjaan freelance. Saya disuruh cari member 25 member, itu dihitung dari total deposit 25 member. Misal 25 member deposit 1 juta semua, berarti total deposit kan 25 member 25 juta. Kalau udah total deposit tersebut, saya mendapatkan bonus dari total deposit tersebut sekitaran 1-2 juta lah. Tapi kalau total depositnya pada 100-200 itu nggak mesti. Nasi sudah jadi bubur, segala tindakan pasti ada konsekuensinya. Sudah melakukan bukan berarti tidak bisa untuk berhenti melakukan hal yang sama, bukan? Investigasi ini kami lakukan melalui kontak secara langsung dan juga melalui via telewicara kepada narasumber. Kehidupan mahasiswa di Yogyakarta yang sebagian terlihat gemerlap pasti ada kisah di baliknya. Investigasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Vera Bonai, saya Fauzan Sadinugraha, dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.